Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat. Penetapan daftar pemilih tetap ini semua hal yang menjadi hak dan kewajiban warga negara bisa terakomodir dengan baik. Saya kira kawan-kawan Bawaslu juga sudah banyak memberikan masukan dari hasil pengawasan di lapangan dan tentunya juga sudah kita sinkronisasi. Bareng-bareng. Setelah nanti DPT ini ditetapkan, kan pasti ada proses-proses yang akan berjalan. Jadi yang pertama ini kan kita menunggu ada DCS ya Mas ya. Jadi DCS. Sekarang ini kan lagi proses administrasi untuk calon legislatif. Kemudian juga nanti ada Pilpres. Ya tentunya saat ini mungkin banyak yang sudah tahu gitu ya, karena pastinya caleg-caleg walaupun belum DCS pun kan sudah mulai sosialisasi. Ya kami dari pemerintah kota pasti juga akan mensosialisasikan bahwa harus ada peningkatan gitu ya untuk para pemilih gitu ya, karena mungkin sekarang ini kan juga sudah semakin banyak datanya kan belum boleh dibocorin gitu karena belum ditapai, pasti akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya gitu ya, atau pileg sebelumnya. Ya kita pastinya akan mensosialisasikan termasuk nanti dengan KPU maupun dengan Bawaslu, ini kan akan turun ke masyarakat. Ya kita harapkan ini kan adalah saatnya masyarakat ini memilih calon-calonnya yang nantinya bisa menjadi wakil rakyat dan bisa menjadi wakil dari masyarakat yang nanti masyarakat memilih. Kemarin kan di BPS sama PPK kan sudah pleno ya di kecamatan masing-masing. Terus pasca pleno itu kan juga akan ada proses sinkronisasi data dari kecamatan ke kota. Itu juga melakukan pemutahiran kembali bila ada masukan dan tanggapan dari masyarakat juga kan. Nah nanti ini itu prosesnya adalah kita pleno, kita menetapkan hasilnya, nanti hasilnya kita sampaikan ke teman-teman di grup lah. Jadi gini, biasanya itu kalau namanya yang biasa-biasanya ya, jadi pasca pleno itu justru nanti kalau dari DPS HP ke DPT tadi turun, kita bisa dimutakhirkan gitu dari awalnya. Kalau pindah memilih itu nanti biasanya kan mendekati pelaksanaan pemilu, nanti ada. Jadi misalnya mereka yang tidak berKTP Semarang tapi dia tidak bisa memilih di Semarang, atau nanti kan akan kita layani pindah memilih, atau di tempat tujuan kan juga bisa dilayani seperti ini. Setelah DPT ditetapkan, orang-orang tuh sudah mulai bisa berkonsultasi soal pindah memilih. Cuman biasanya itu kan pindah memilih itu kan terjadi ketika mereka itu sudah yakin tahu nih mereka bakal nggak di Semarang tanggal 14 Februarinya kan gitu, apakah mereka kerja dan lain sebagainya, dan memang mereka harus memang berniat ya untuk mau nyoblos ya, nanti udah ngurus ternyata nggak nyoblos kan juga sama aja bohongan, ataupun sebaliknya. Jadi sebenarnya nanti kita akan melakukan sosialisasi terkait tentang pindah memilih pasca nanti dari DPT ini ditetapkan. Syaratnya apa Mas kalau pindah memilih? Kalau pindah memilih itu tentunya kan syaratnya terdaftar sebagai pemilih ya, terdaftar di DPT, lalu kemudian dia punya KTP dan dia juga tahu alasan kenapa dia tidak bisa memilih di daerahnya kan. Nah sebenarnya kan kemarin kan kita sudah melakukan ini, walaupun itu bukan pindah memilih. Jadi mereka yang ada di pondok pesantren, jadi kan pemutahiran data di luar negeri kan juga berjalan. Itu sudah ada permintaan dari luar negeri untuk mencoret nama-nama tertentu, karena mereka ini udah pasti mereka nggak pulang, mereka ini di luar negeri. Jadi sebenarnya dari awal itu sudah dilakukan. Cuman nantinya biasanya kan pindah memilih ini tuh yang akan melakukan pengurusan secara langsung kan teman-teman mahasiswa atau kemudian orang-orang yang bekerja di domestik. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.